Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi konsep produktivitas dalam sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya William Stefan Reza dan kedua teman saya, Raka dan Dini. Yang pertama, pembahasan. Yang pertama, pengertian produktivitas. Yang kedua, pengertian produktivitas menurut para ahli. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Dan yang keempat, pengertian manajemen produksi. Yang pertama, pengertian produktivitas. Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan, barang modal teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat melalui konsep produktivitas semesta total. Dan yang kedua, pengertian produktivitas menurut para ahli. Pengertian produktivitas menurut Daryanto 2012-41. Produktivitas adalah suatu pengertian yang menjelaskan hubungan antara sumber atau jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lainnya, dan hasil atau jumlah produksi jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, produktivitas sebagaimana didefinisikan oleh Sinungan 2000 adalah hubungan yang terjalin antara masukan aktual dan hasil atau barang atau jasa yang nyata dan nyata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Ardiansyah ingin melanjutkan pembacaan PPT Manajemen Strategi Kelompok 10. Yang pertama, faktor-faktor mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada faktor teknis, faktor produksi, faktor organisasi, faktor personel, faktor keuangan, faktor manajemen, faktor pemerintah, dan faktor lokasi. Selanjutnya ada contoh dari produktivitas. Sebuah pabrik sepatu biasanya memproduksi 500 pasang sepatu per hari dengan 50 pekerja. Setelah pelatihan dan perbaikan proses kerja, mereka bisa memproduksi 700 pasang sepatu per hari dengan jumlah pekerja yang sama. Artinya produktivitas meningkat karena output sepatu bertambah tanpa menambah input. Selanjutnya ada pengertian manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan produksi dalam suatu organisasi atau perusahaan agar dapat menghasilkan barang atau jasa secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada pengertian manajemen produksi menurut para ahli. Menurut Handoko, manajemen produksi adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya, tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan lain-lain. Dalam proses produksi ini, penjelasannya menurut Handoko menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan produk secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tujuan manajemen produksi. Tujuan manajemen produksi secara umum adalah untuk mengatur proses produksi agar berjalan efisien, efektif, dan menghasilkan produk berkualitas sesuai permintaan pasar. Berikut adalah penjabaran tujuan manajemen produksi. Yang pertama itu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menjamin ketersediaan produk. Yang kelima, menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, menurunkan biaya produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan keunggulan bersaing. Adapun contoh dari manajemen produksi itu pabrik otomotif dari Toyota, di mana kasusnya itu Toyota menerapkan just in time, sistem produksi di mana komponen hanya diproduksi saat dibutuhkan dalam proses perakitan. Contoh dari manajemen produksinya yaitu yang pertama, perencanaan jumlah produksi mobil setiap bulan. Yang kedua, penjadwalan kedatangan suku cadang agar tidak menumpuk di gudang. Yang ketiga, pengendalian kualitas di setiap tahap produksi. Yang keempat, penggunaan robot untuk efisiensi dan konsistensi hasil. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya, produktivitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Berbagai elemen seperti keterampilan, motivasi, kepemimpinan, serta lingkungan kerja itu memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas individu maupun tim. Upaya peningkatan produktivitas menuntut strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan agar potensi setiap individu dapat dimaksimalkan untuk mendukung kemajuan organisasi.